Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani Andriani, bertugas mengajar di SMK Negeri 1 Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Insya Allah pada hari ini akan pelaksanaan pembuatan video pembelajaran dalam rangka PTG Darjah Batch 3 di UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini akan pelaksanaan PPL 2 dan PPL 3, yaitu siklus 2 dan siklus 3. Terima kasih ya teman-teman. Mohon doanya supaya video ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga alamin kalian terlihat sehat semuanya ya, dan juga berarti kalian sudah siap belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu untuk melihat kesiapan kalian belajar dari pakaiannya, dari tampilannya. Silakan berdiri dulu. Silakan rapikan bajunya. Alhamdulillah sudah terlihat rapi dengan cantik semuanya. Anak-anak sekalian silakan untuk berdiri kembali. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dan silakan doa akan dipimpin oleh saudari Yeni Nurhayati ya. Ananda Yeni Nurhayati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Barisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan ini insya Allah akan kita bahas tentang mengenai penyebab gempa di Cianjur ya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Juga menurut ilmu pengetahuan, apa sih sebetulnya penyebab terjadinya bencana di Cianjur ini menurut pandangan ilmu pengetahuan atau BMKG ya, dari BMKG, dan menurut Al-Quran juga Al-Hadis ya. Dan selanjutnya pada saat ini Ibu akan menerapkan pembelajaran kooperatif type ya. Yang mana pembelajaran kooperatif type ini kalian akan bermain kartu soal ya. Yang mana ini adalah kartu soal yang telah kalian buat ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terkumpul Ibu. Nanti ajuan daripada kartu soal yang bersih soal-soal ini ya, ajuan dari kelompok A atau kelompok 1 ya, Ar-Rahman, akan dikerjakan oleh kelompok 2 yaitu kelompok Ar-Rahim. Dan kartu soal dari kelompok Ar-Rahim, dari kelompok Ar-Rahman akan dikerjakan oleh kelompok ini. Anak-anak sekalian, insyaallah kita akan menerapkan model pembelajaran kooperatif type ya, bermain kartu soal, berdiskusi, dan kadang-kadang juga mempresentasikan. Anak-anak sekalian, jangan lupa ya, sebelum pembahasan ini kita telah membahas tentang hakikat daripada kode dan kodar. Siapa yang masih ingat itu hakikat daripada kode dan kodar secara bahasa dan istilah siapa? Coba acungkan tangannya. Ada yang bisa? Secara bahasa kode itu apa? Kodar itu apa? Atau paham Jabariyah? Siapa yang tahu paham Jabariyah? Ya silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Oktavia Lela Sapitri. Izin menjawab, apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah ialah paham yang menafikan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu guys, semangat. Jawabannya bagus, tepat sekali jawabannya. Anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kalian akan
diarahkan untuk penerapan model pembelajaran kooperatif lain, yang mana ibu akan membagikan kartu soal dari kalian juga ya. Ini kartu soal dari kelompoknya Arki ya, silakan berkelompok dengan temannya dan mengerjakan tugasnya dan kerjakan tugasnya di LKPD kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, ini bisa juga ya. Nah, kalian dari yang kelompok Arohim mengerjakan kartu soal dari kelompoknya Arahman. Silakan untuk bergabung dengan temannya dan kerjakan ini LKPD lembar kerja ini. Silakan bergabung ya, berdiskusi dengan baik ya. Kalian kerjakan soal-soal dari kartu soal tentang kelompok kalian. Silakan untuk mengerjakan. Bagaimana kalian sudah mengerjakannya? Sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang tiba saatnya kalian untuk presentasi, presentasikan hasil belajar kalian tentang kartu soal dari kelompok 2 ya, atau kelompok A. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf, izinkan kami untuk mempresentasikan ajuan pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok Ar-Rohim. Jawabannya akan disampaikan oleh teman saya. Penyebab terjadinya gempa di Cianjur menurut ilmu pengetahuan disebabkan oleh pergerakan sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri adalah sesar atau perpatahan gerakan aktif sepanjang kurang lebih 100 km. Letak sesar Cimandiri sendiri memanjang dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mengarah ke laut timur melewati Cianjur, Bandung Barat, dan Subang. Gempa Cianjur pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 pada pukul 13:21 berkekuatan 5,6 magnitudo dengan titik koordinat gempa berada di 6,83 lintang selatan dan 107,6 bujur timur dengan kedalaman 5 km, berpusat di darat wilayah Cugenang, Cianjur yang berakibat dalam perbukitan longsor dan menelan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan, terutama bangunan warga banyak yang rata dengan pohon. Dan yang kedua, menurut pandangan agama Islam dalam Al-Quran, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang menentang sunatullah. Akibat kerusakan akhlaknya hingga jadi penentang bagi Rasul utusannya, seperti umat penentang Nabi Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Hud yang diluluh
patahkan daging mereka oleh gempa bumi hingga mayat-mayatnya bergelimpangan di pagi hari. Yang tercantum dalam Quran surat Al-Araf ayat 78 dan ayat 91, juga dalam Quran surat Hud ayat 67. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Dan yang ketiga, menurut al-hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu menerangkan bahwa gempa bumi yang terjadi dikarenakan kemaksiatan merajalela, perzinahan di mana-mana, judi dan minuman keras. Sesuai hadis percakapan Siti Aisyah radhiyallahu, yakni Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Ia berkata, saya pernah masuk ke dalam rumah Aisyah bersama seorang laki-laki. Lelaki tersebut lalu bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang penyebab guncangan bumi. Aisyah menjawab, manakala manusia telah menghalalkan zina, minuman khamar, dan memainkan musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Allah yang bersemayam di atas langit lalu berfirman kepada bumi, wahai bumi, bergoncanglah kamu beserta mereka sehingga mereka mau bertobat dan menghentikan segala perbuatan dosanya. Jika tidak, hancurkanlah mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang prestasikan untuk belajar dari kelompok kami. Kita aplaus dulu, kasih semangat. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ya telah selesai presentasinya dari kelompok 1, kelompok Arjin, kelompok Arman, dan kelompok 2, kelompok Arjin sudah ya selesai presentasinya. Kita tiba saatnya pada kesimpulan materi ya. Dalam pembelajaran kooperatif ini, Ibu telah arahkan dan Ibu telah menerapkan pembelajaran kooperatif ini kepada semua. Semoga semakin meningkat hasil belajar kalian ya. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar kalian, memudahkan kalian untuk berpikir, memudahkan kalian untuk berpresentasi ke depan, presentasi pembelajaran. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kesimpulannya yang pertama ya, kesimpulan penyebab gempa menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, gempa terjadi di Cianjur ini ya, karena gempa itu bukan hanya di Cianjur, tapi di seluruh Indonesia baru-baru ini ya, dan juga terjadi pada umat terdahulu seperti halnya umatnya Nabi Hud yang menentang Nabi Hud, Nabi Soleh ya, yang menentang Nabi Soleh alaihissalam. Dulu itu menentangnya karena Nabi Soleh itu seorang nabi dengan pemijaannya itu unta unta yang keluar dari batu ya, sehingga unta itu jangan sampai disembelih oleh umatnya. Tapi umat yang menentang itu malah menyembelihnya, padahal itu sangat bermanfaat, baik itu air susunya maupun anak-anaknya itu yang menghasilkan keturunan yang banyak ya. Makanya dari itu Allah menimpakan gempa pada umat terdahulu itu sebagai balasan karena penentangan terhadap Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Lut. Apalagi kepada umat Nabi Lut yang penentangnya itu di dalam Al-Quran itu ada yang artinya itu umatku ya, janganlah engkau mendatangi laki-laki lagi. Itu berarti enggak ya, jangan engkau mendatangi laki-laki lagi karena masih banyak perempuan yang cantik. Dan wahai kaum perempuan, janganlah engkau mendatangi perempuan lagi seperti halnya lesbian, jangan seperti itu ya, karena itu mengundang murka Allah sehingga terjadinya bencana. Nah itu kalau dibandingkan dengan keterjadian gempa di Muhammad. Jadi kesimpulannya menurut pandangan agama Islam itu, ketika seorang hamba itu tidak sejalan perilakunya dengan sunnatullah dan menentang hukum-hukum Allah atau sunnatullah, maka itu Allah itu murka. Allah itu murka.
maka menyuruh bumi untuk menggoncangkan bumi tersebut, ya, menggoncangkan bumi tersebut sehingga penghuni buminya itu menjadi luluh lantak dan rumah-rumah menjadi rata dengan tanah dan manusianya banyak yang meninggal, banyak mayat yang berlimpah. Contohkan pada zaman gempa terakhir seperti itu. Bahkan di dalam hadis itu ada ya, dan yang menerangkan tentang kejadian gempa itu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang dari para sahabatku, itu wahai ummul mukminin, katanya, ummul mukminin, bagaimana terjadian gempa ini? Apakah gempa ini merupakan azab atau merupakan peringatan? Dan ummul mukminin menjawab, gempa terjadi ketika kemaksiatan merajalela, perzinahan terjadi di mana? Perjudian, hamil, ya. Dan dosa-dosa besar di anak kecil, seperti dosa kepada orang tua, itu dosa besar. Tapi oleh umat yang itu seperti penentang itu dianggap kecil, gitu ya. Seperti hanya seorang istri yang menentang suami, ya. Itu merupakan dosa besar. Tapi sendiri dianggap dosa kecil oleh perempuan, maka Allah itu murka, ya. Allah itu marah, sehingga menyuruh bumi untuk menggoncangkan, wahai bumi, turunilah perintahku, goncangkanlah bumi, sehingga dia bertobat, sehingga dia mau bertobat. Jadi Allah ini memberikan peringatan kepada semuanya itu dengan gempa bumi ini supaya kita bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan sunatullah yang benar. Itu seperti itu. Berdasarkan sunatullah itu hukum Allah yang berada dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah. Allah itu sebenarnya menunggu kita umat itu untuk bertobat, karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dan Allah itu di dalam Al-Quran tidak menyukai, ya, orang yang sombong dan membanggakan diri, karena tidak perlu yang ada yang kita sombongkan. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Kita ini hanya hamba, kita ini hanya dicinta. Yang tadinya juga tidak ada, sekarang ada itu karena diadakan oleh Allah. Ingat. Jadi kita ini hanya seorang hamba yang harus sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Itu hukum Allah, sunatullah, harus sejalan. Karena keberhasilan seorang hamba itu tergantung sejalan tidaknya dengan sunatullah tersebut, atau hukum Allah tersebut. Itu penjelasannya menurut pandangan Al-Quran, Al-Hadis, menurut itu dari pengetahuan atau ilmu teori dari BMKG. Kejadian gempa Rusia di Cianjur ini terjadi karena pergeseran sesar Mandiri yang terbentang dari muara Sungai Cimandiri, Sukabumi, pelabuhan Sukabumi, terus ke sini ke arah timur sampai kepada Larang, ya, kepada Larang, ya, seperti itu. Sehingga dari pergerakan pergeseran lempeng aktif itu berpusat gempanya di Cugenang Cianjur, ya, berpusat di Cianjur bahkan 5 km dari tanah, jadi sangat dangkal sekali, ya. Makanya terjadi kerusakan itu yang dahsyat sehingga menelan banyak korban, ya, banyak rumah, bangunan, sekolah yang hancur itu karena kedangkalan daripada gempa tersebut, ya. Karena episentrumnya atau pusatnya itu berada di Cugenang. Pada 5 km gempa dangkal. Yang terjadi di Garut itu, yang terjadi di mana? Itu gempanya terjadinya di kedalaman laut sekitar 146 mil seperti hanya di Garut terjadi. Itu gempanya istilahnya tidak dangkal, ya, melainkan jauh di laut gitu. Jadi dampaknya terhadap bangunan, terhadap jiwa itu tidak begitu banyak yang korban. Bahkan tidak ada yang korban jiwa di Garut itu. Meskipun gempanya berapa ya, kalau tidak salah 6,2 atau 4,6 yang terjadi di Garut itu. Tetapi di Cianjur ini hanya 5,6 magnitudo ini, kehancurannya sangat dahsyat. Semoga menjadi hikmah belajarnya bagi kita semua. Karena semua takdir itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita imani kebenarannya, yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Karena ketika kejadian
penetapan Allah kepada kita takdir tersebut, maka sikap yang harus kita ambil adalah kita harus optimis. Pertama, yakin bahwa ini semua datang dari Allah, oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Kalau ikhtiar lahir itu ya dengan menggunakan akal dan fisik, ya. Seperti halnya kita waspada terhadap tanda-tanda gempa, bagaimana mitigasinya? Pertama, jangan panik dan harus keluar rumah, seperti itu. Ketika sudah terjadi gempa kepada kita dan kita masih hidup, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, masih diberi hidup, masih diberi nafas oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Dan semoga yang meninggal itu oleh Allah diterima iman Islamnya. Amin. Diterima iman Islamnya oleh Allah, diampuni segala dosanya. Dan bagi yang ditinggalkan, semoga disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anakku sekalian, kalau menunggu BMKB itu kejadian kamu segerakan bersama diri, kalau menurut aturan itu sebenarnya kejadian dari Allah, yang harus kita ambil hikmah pembelajarannya ke depan agar kita lebih hati-hati, lebih waspada, ya, berperilaku baik sesuai dengan sunatullah, supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, anak-anak sekalian, dicukupkan sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi penerapan perilaku, ya, insya Allah dalam penerapan perilaku beriman kepada dokter yang benar bisa kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.